Yang juga jadi sorotan saudara, kawasan Monas Jakarta diramaikan dengan aliansi buruh menyambut Hari Buruh Sedunia atau May Day. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam puncak peringatan May Day. Presiden Prabowo tiba di kawasan Monas didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam acara itu, pimpinan 5 serikat pekerja menyampaikan aspirasi tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh. Sementara dalam pidato, Presiden Prabowo menyampaikan 2 regulasi yang diteken untuk perlindungan awak kapal perikanan serta pengemudi ojek daring. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day yang digelar di Monas, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo disambut antusias para buruh yang memadati kawasan Monas. Serikat buruh yang hadir diantaranya KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPMI atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan KSPN atau Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Bendera-bendera serikat buruh berkibar di antara massa. Massa telah ramai berdatangan ke Monas sejak pukul 6 pagi. Dalam sambutannya di peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya telah menandatangani sejumlah keputusan Presiden terkait peningkatan kesejahteraan buruh. Presiden Prabowo Subianto mengaku telah memerintahkan menterinya untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Saya juga baru saja tanda tangan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Saudara, serikat buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat Gebrak akan menggelar aksi unjuk rasa pagi ini menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Lebih dari 6.000 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi unjuk rasa ini. Sebanyak 6.678 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, Pemprov DKI, Pamdal, dan Satuan Kamtipmas berjaga mengawal aksi peringatan Hari Buruh hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengimbau peserta aksi menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Jumlah personil yang dilibatkan di dalam pengamanan di sekitar DPR MPR sejumlah 6.678 personil. Ini gabungan terdiri dari kepolisian 4.633 personil, TNI 1.050 personil, Pemda, Pemprov DKI 95, Pamdal 400 dan Sabuk Kamtipmas sejumlah 500, estimasi berkisar 5.000 massa. Siang ini akan diterima oleh perwakilan dari DPR RI terkait tentang perwakilan dari masa aksi. Saudara buruh akan diterima. Saudara, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta dilaksanakan di sejumlah titik, diantaranya di kawasan Monas.
Buruh turun ke jalan menyuarakan tuntutan mulai dari kenaikan upah, perlindungan hak pekerja hingga evaluasi regulasi ketenaga kerjaan. Lalu bagaimana situasi terkini di Monas? Kita akan menuju jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa dan juru kamera Julian Fernando. Tifal, selamat siang. Jadi apa saja poin yang disampaikan Presiden tadi dalam pidatonya, Tifal? Tadi sempat kita dengar ada regulasi yang sudah diteken oleh Presiden dalam peraturan Presiden ini meratifikasi kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi buruh internasional atau ILO tentang perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dan seiring sejalan nantinya dalam bulan Mei ini pemerintah disebut akan meresmikan 1.300 lebih titik kampung nelayan di seluruh penjuru tanah air. Itu satu hal. Tapi hal lain yang juga menarik dicermati adalah ditekennya aturan tentang jaminan perlindungan bagi pengemudi transportasi daring, Vidi. Dalam penjelasan atau dalam pidato disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para buruh di Monumen Nasional hari ini atau pada pagi tadi, aturan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan asuransi kesehatan, ditambah juga standar minimal upah yang didapatkan oleh para pengemudi ojek daring ini yang awalnya hanya 80% jadi minimal 92% untuk pengemudi. Nah, ini yang menarik untuk dicermati sejauh mana Perpres ini sudah diteken dan implementasinya harus sejauh apa, dan aturan turunan dari Perpres ini akan sejauh mana ini bisa diterapkan kepada perusahaan-perusahaan penyedia angkutan daring ini untuk bisa diterapkan kepada para pengemudi ojek daring terutama terkait dengan aturan itu. Dan satu hal lagi yang juga menarik dicermati adalah dorongan dari pemerintah pusat agar jajarannya dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum bersama dengan DPR RI segera mengesahkan atau segera merampungkan proses revisi terhadap rancangan undang-undang ketenaga kerjaan sesuai dengan amanat dari Mahkamah Konstitusi yang awalnya aturan ketenaga kerjaan itu masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Itu satu hal. Hal lainnya juga disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan para buruh hari ini adalah janji yang pernah disampaikan oleh Presiden dalam May Day di tahun lalu, di tahun 2025. Waktu itu ia sempat menjanjikan dalam waktu 3 bulan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau undang-undang PPRT itu bisa segera disahkan, dan itu disampaikan oleh Presiden bahwa pada rapat paripurna DPR terakhir sebelum memasuki masa reses, DPR RI bersama dengan pemerintah setuju atas rancangan undang-undang PPRT ini disahkan menjadi undang-undang, dan dalam kurun 1 tahun setelah undang-undang itu diketok di dalam rapat paripurna segera bisa diimplementasikan atau segera diterapkan sehingga status pekerja rumah tangga tidak lagi masuk dalam sektor privat tapi masuk dalam pekerja yang hak-haknya setara dengan pekerja-pekerja lainnya atau pekerja formal begitu, dengan cakupan hak-hak termasuk dalam perlindungan ketenaga kerjaan, perlindungan kesehatan hingga jaminan perlindungan dari tindakan-tindakan kekerasan dalam lingkup privat rumah tangga. Itu yang kemudian disampaikan, itu poin yang lain termasuk juga janji yang tahun lalu sempat disampaikan ada kalangan buruh yang masuk dalam daftar pahlawan nasional, itu juga sudah diimplementasikan pemerintah di Hari Pahlawan tahun 2025. Marsina masuk sebagai daftar penerima gelar pahlawan nasional, dan disebutkan dalam waktu dekat ini Presiden juga akan menuju ke Nganjuk untuk meresmikan rumah atau museum Marsina sebagai wujud negara untuk memberikan perlindungan ataupun juga menaruh perhatian kepada kalangan-kalangan buruh atau kalangan-kalangan pekerja. Dalam kesempatan yang sama juga Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk selalu berada di pihak buruh, termasuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan para pekerja di berbagai sektor, Vidi. Baik, Tifa, lalu bagaimana tanggapan Serikat Buruh? Betul. Selain dari Kangen Band, Serikat Buruh sebelum pidato Presiden tadi sudah ada suara-suara disampaikan beberapa poin terkait dengan masalah upah, kemudian perlindungan bagi para pekerja, revisi terhadap undang-undang ketenaga kerjaan harus segera digesa. Terutama tadi Said Iqbal dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai unjuk rasa juga sudah menekankan masalah penghapusan status outsourcing dan menaikkan upah buruh dan menolak upah murah. Kalau disingkat adalah HOTUS. Itu yang disuarakan, termasuk juga ada fasilitas-fasilitas pendukung yang diharapkan negara bisa berikan itu kepada kalangan pekerja, khususnya adalah rumah yang berdekatan langsung dengan kawasan industri.
Itu dari perwakilan dari pimpinan 5 serikat buruh yang disampaikan saat acara inti dari Puncak May Day di Monas. Tadi dalam beberapa menit sebelum saya melakukan laporan langsung ini, saya juga mendengar aspirasi dari para pekerja soal janji-janji ataupun juga regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sejauh ini, apakah sudah cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Para buruh merasa sedikit banyaknya sudah terbantu, tapi diharapkan ada penyesuaian juga dalam hal upah dan juga masalah pengawasan terhadap regulasi yang sudah diterbitkan, khususnya tadi masalah kesejahteraan, perlindungan bagi para pekerja, pemberian uang lembur. Tadi ada beberapa yang memberikan curhatnya kepada saya, uang lembur, pengawasannya, pemberiannya juga harus bisa tertibkan ataupun juga bisa diperketat lagi sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa betul-betul dijalankan oleh secara maksimal oleh para pemberi kerja, dengan harapan apa yang janji-janji yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat ini bisa terimplementasi dan wujud dari perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja ini bisa betul-betul dirasakan oleh mereka para buruh. Vidi. Ya, baik, Serikat Buruh mengharapkan janji-janji pemerintah bisa diimplementasi dan apa yang sudah regulasinya disusun bisa diawasi dengan baik agar implementasinya berjalan dengan baik juga. Tifal Solesa dari kawasan Monas, Jakarta Pusat, terima kasih untuk laporan Anda.